Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Operator Sekolah, Bapak Ibu TU yang sekiranya sudah bisa berhadir pada kesempatan kali ini, yaitu menghadiri undangan kami, di mana ini adalah salah satu penyelesaian tugas kami di LMS sebagai selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, ulun di mata pian sekali lagi ulun mengulangi, ulun di situ namanya adalah Selamat Mulyadi selaku guru matematika di SMPN 5 Bati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Di sini pada sesi kali ini kami mengundang pian-pian semua untuk bisa sharing, untuk bisa sama-sama kita membicarakan tentang diseminasi budaya positif di sekolah di UPTT SMPN 5 Bati, Sabtu 19 November 2022. Kita santai saja Bapak Ibu ya. Kalau seandainya nanti ketika di tengah penyampaian ulun ada sesuatu yang mengganjal, silakan langsung tanyakan saja, kita bahas sama-sama. Kalau belum bisa jawab, mungkin kita sama-sama pecahkan solusinya. Kalau misalnya ada yang bisa membantu, sama-sama kita mencari solusinya. Berikutnya, adapun latar belakang dari kegiatan diseminasi ini adalah sekolah merupakan salah satu tempat pembentukan karakter bagi peserta didik Bapak Ibu. Karena di sekolah bukan hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan saja, akan tetapi penerapan budaya positif yang akan menjadi bekal bagi peserta didik dalam menempuh masa depan, baik sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa maupun sebagai warga negara Indonesia.
Penerapan budaya positif di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kerjasama yang baik dari semua pihak, dari semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk faktor yang paling utama adalah murid sebagai pelaksana utama penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan melaksanakan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, generasi yang cerdas dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan-pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Nah, di sini ada budaya positif, yaitu yang tujuannya adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi ini sangkut pautnya dengan apa yang ada di sekolah kita. Ini mengenai visi misi. Mungkin kita rasa ya, sekolah kita perlu ada visi misi, terus ada kesepakatan aturan, melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran. Jadi kita harapan kedepannya kita membiasakan siswa atau komunitas atau semua warga sekolah itu bisa melaksanakan kejujuran, religiusnya, kepeduliannya terhadap di masa tindakan pembiasaan kesepakatan kelas untuk menjadi budaya positif dibutuhkan waktu setidaknya 1 semester. Jadi gini maksudnya ini Bapak Ibu ya, kita bisa menilai mengevaluasi dari suatu kegiatan minimal rentang waktunya 1 semester. Ini kita next saja dukungan yang dibutuhkan. Nah di sini Bapak Ibu, yang pastinya untuk dukungan ini melibatkan semua pihak, baik itu guru yang memotivasi, kesadaran siswa yang tinggi, pembiasaan dari semua warga sekolah dan wali kelas serta guru BK. Yang pastinya ada pimpinan kita, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Intinya adalah semua warga sekolah harus bisa terlibat untuk membiasakan budaya positif untuk kebaikan sekolah kita. Nah, di sini salah satunya adalah disiplin Bapak Ibu ya. Apa sih makna kata disiplin di sini? Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ulun yakin sekali, kita selaku guru di kelas masing-masing, kita pastinya sudah menerapkan apa itu yang namanya disiplin. Nah, biasanya kalau kita menyuruh seseorang, yang pastinya harus dimulai dari diri kita sendiri, supaya ketika kita menyuruh siswa ternyata kita tidak melaksanakan, itu agak terasa ganjal. Ketika kita kurang pede, kita menyuruh siswa kalau kita tidak melaksanakan. Ini kita langsung saja. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan universal. Adapun tujuan dari guru penggerak ya, Merdeka Mengajar, terus platform PSM itu sudah ada, lain-lainnya itu adalah yang paling utama adalah menuju sebagai profil pelajar Pancasila. Itu tujuan utamanya. Kita nah saat ini sekolah kita masih melaksanakan K13 ya, mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Ada 3 tingkatan ya IKM ya, karena kita masih menerapkan, kita ini masih masuk mandiri belajar. Mandiri belajar itu berarti masih menerapkan kurikulum 2013. Ada sekolah lain yang sudah menerapkan mandiri berubah. Mandiri berubah itu berarti 50-50, artinya separuh K13, separuh sudah mulai KM. Nah, untuk yang 100% itu mandiri berbagi. Jadi mereka 100% IKM, kurikulum merdeka, itu yang secara sekilas mungkin pian-pian sudah mendengar, ada proyeknya, jamnya dikurangi, bahkan Sabtu itu penuh proyek saja. Mungkin kita diarahkan ke sana nanti ya. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama pastinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pastinya ini di kurikulum 2013 ini karakter yang KI 1, KI itu ya. Mandiri, bernalar kritis, yang ketiga berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Itu di mana itu merupakan tujuan dari kurikulum Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka. Next,
Tiga, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku ya Bapak Ibu untuk mendapatkan imbalan. Nah biasanya jangankan siswa, ulun pribadi atau kita terkadang juga masih mengharapkan yang 3 poin ini. Kita mencari yang nyaman-nyaman. Dalam dimana aja kita mencari suasana yang nyaman atau menghindari hukuman atau tantangan yang lainnya. Terus yang berikutnya, biasanya ulun pribadi juga masih bingung ketika ada sesuatu itu ada imbalan atau ada reward, ada penghargaan. Begitu juga dengan siswa mungkin. Yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, perbedaan. Nah di sini Bapak Ibu, ulun akan mengajak kita semua. Ternyata apakah saat ini dalam belajar mengajar kita menerapkan yang seperti apa? Apakah kita menerapkan konsekuensi? Apakah kita menerapkan hukuman atau restitusi? Konsekuensi sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah Bapak Ibu, dari materi yang ulun dapat di sini, ulun ingin share berbagi kepada pian-pian semua. Selama ini sebelum ulun mengerti atau mengetahui materi ini, mungkin ulun tidak tahu apa itu restitusi. Ulun biasanya menerapkan kehukuman, lebih mengarah ke hukuman. Dengan adanya ini mudah-mudahan bisa membawa kita sedikit mengarah berubah. Artinya nanti ada beberapa contoh yang ulun sampaikan. Ini nih hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mungkin restitusi sudah ulun contohkan ketika kemarin itu kami ada syuting kecil-kecilan dengan 9D. Ternyata kalau kita menangani masalah dengan siswa, kita jangan langsung mengatakan kalau siswa itu benar-benar bersalah atau langsung kita hukum atau langsung seperti apa. Kita restitusi dulu. Ada 3 tahapan untuk mencapai itu, dan mungkin untuk lebih rincinya mungkin kita bisa sharing-sharing nanti di lain waktu dan kesempatan berikutnya. Nah, ini juga menurut saya budaya positif poin ini adalah termasuk poin penting kita sebagai stakeholder, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, OPS, guru, dan komunitas warga sekolah. Posisi kita kira-kira di mana Bapak Ibu? Sebagai penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, sebagai pemangkah, sebagai pemantaukah, atau sebagai manajer? Yang diharapkan ke depan di dalam kurikulum Merdeka, kita Ki Hajar Dewantara menyuruhkan kita kalau bisa di posisi yang paling atas, yaitu sebagai manajer. Cuma kalau pertanyaannya, Pak ini posisi apa? Ini posisi kita selama ini mengajar ke siswa, kita ini sebagai penghukum, atau sebagai merasa bersalah, atau sebagai teman ke anak-anak, atau sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang paling rendah posisinya adalah pertama sebagai penghukum. Kalau bisa diharapkan ulun pribadi, mudah-mudahan kita semua kita diposisikan sebagai manajer. Manajer di sini bukan berarti hanya kepala sekolah, tapi guru itu juga manajer. Kita manajer di kelas, manajer di rumah, manajer di masyarakat dan lain sebagainya. Harapan kita adalah di posisi yang paling atas, yaitu sebagai manajer. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti mudah-mudahan bisa juga mengikuti guru penggerak ya. Bukan berarti guru penggerak itu adalah guru yang hebatnya, tidak Bapak Ibu. Minimal kita bisa satu visi, satu misi, yaitu untuk walaupun yang sebelumnya belum ada kata kalimat guru penggerak, sebetulnya kita sudah melakukan Bapak Ibu. Cuma alhamdulillahnya ketika ulun masuk dan terjun di calon guru penggerak ini, dari yang sudah kita lakukan kita bisa maksimalkan kembali. Jadi kami ulun pribadi berharap Bapak Ibu nanti bisa menyusul untuk bisa mengikuti masuk di calon guru penggerak. Ini budaya positif yang ini ada beberapa poin Bapak Ibu ya. Disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas ini bahasa kurikulum Merdekanya adalah keyakinan kelas. Kalau selama ini kita biasanya menyebut peraturan. Nah, kata peraturan kelas itu sebetulnya itu agak sedikit, peraturan biasanya kan untuk dilanggar ya, kayak gitu. Jadi peraturan itu nantinya Bapak Ibu bisa kita ubah mengarah ke keyakinan kelas namanya, atau kesepakatan kelas. Bahasanya pun beda-beda. Dilarang, biasanya peraturan dilarang merokok.
dilarang membawa HP. Kalau keyakinan kelas bahasanya tidak dilarang. Dengan kesepakatan bersama tidak diperkenakan. Nah, itu mungkin main di bahasa saja. Cuma kalau dilarang itu pakai, itu masih istilah peraturan. Jadi arahnya ke sana. Jadi ulun juga masih mengkaji, makanya kita juga Ibu Iin selaku guru BK, beliau selaku guru BK kan ingin membuat aturan-aturan yang nanti ke depannya, karena sekali lagi mudah-mudahan setelah diseminasi ini kita mempunyai visi-visi SMP 5, ada keyakinan yang kelas yang kita sepakati. Keyakinan kelas kita melibatkan paguyuban, jadi kita tidak salah. Jadi misalnya membawa HP dapat poin sekian. Kalau kita melibatkan orang tua, ketika kita ada siswa yang melanggar, kita kenakan sanksi. Keyakinan tadi kita tidak salah. Itu maksudnya. Nanti ulun besar ini Bapak Ibu ya. Terus kita lalui saja. Ada 2 video yang ingin Bapak ulun sampaikan tadi sebetulnya, sama restitusi. Segitiga restitusi itu bahkan saya kemarin mencoba praktek langsung ya dengan siswa. Ternyata ketika kita menghadapi masalah, ada anak kita bermasalah, kita jangan langsung ini. Tapi ulun yakin pian-pian Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan itu, cuma kita belum tahu namanya terkadang. Tinggal kita memanajemen waktunya, memanajemen mengontrolnya, dan ternyata jangan sampai ada terkadang itu ulun pribadi pemecahan masalah itu terkadang langsung kita dari kita, ternyata bukan. Kita tawarkan dulu, siswanya langsung yang mencari solusinya, kita tawarkan. Itu segitiga restitusi. Terus kemudian ada lagi, sudah Bapak Ibu, mungkin diseminasi pada kesempatan kali ini intinya adalah saya ingin sharing berbagi pengalaman apa yang saya dapat selama kurang lebih 3-4 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan menurut saya selain ini merupakan tugas di LMS, menurut saya ini juga penting ulun sampaikan ke pian-pian, karena kita adalah satu kesatuan keluarga, kita satu kesatuan komunitas yaitu SMP 5 Bati-Bati, di mana ini kenapa ulun sampaikan ini menurut pribadi saya ini bagus untuk kita laksanakan di sekolah kita, untuk anak-anak kita dan untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin sangat kurang sekali, sangat tidak maksimal penyampaian ulun sadari betul itu, karena ulun juga digarisbawahi Bapak Ibu ya, ulun di sini bukan ahlinya, bukan pembisanya, karena kita sama, karena ini tugas penuntutan tugas saja. Tapi sekali lagi ulun punya keyakinan kalau pengalaman ini ketika disampaikan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan membawa dampak yang sangat luar biasa buat sekolah kita, buat anak didik kita. Jadi penyampaiannya cukup sampai di sini. Ada beberapa video yang nanti mungkin saya share ke grup kita biar bisa kita nikmati. Selebihnya adalah sesi kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang disharingkan demi perbaikan pembelajaran di sekolah kita, monggo, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah atau rekan-rekan guru sekalian. Mohon dengan sangat untuk bisa memberikan masukan kepada saya. Ditanyakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Selamat Mulyadi SGD atas penyampaian diseminasi budaya positifnya. Dari pengalaman ulun pribadi bagus ya. Cuma ada pertama-tama dulu yang menghormati Bapak Selamat Mulyadi dan guru yang lain. Ada Pak Daus, alhamdulillah besar pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan kita tumbuh kembangkan di UPDD SMP 5 Bati-Bati. Mudah-mudahan sambil bahasa Meksikonya alon-alon, mudah-mudahan bisa diterapkan pelan-pelan, bisa diterapkan. Ada beberapa butir yang perlu simak dari penyampaian selamat ya, istilah-istilah yang baru tadi ya, istilah yang baru dari CGP dalam guru penggerak angkatan 6 ya. Jadi yang pertama yang perlu simak itu ada nanti perubahan kata peraturan sekolah menjadi
keyakinan sekolah. Ya. Tinggal nanti redaksinya diatur oleh ahli bahasa Pak Masari dan Pak Masari, ya. Supaya keyakinan sekolah itu ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Menurut yang simak dari penyampaian tadi, ya. Kalau peraturan sekolah kan biasanya kita rapatkan dengan dewan guru atau ya dari komite atau orang tua. Siswa kan ada terlibat nih. Cuma dalam disiplinasi hari ini yang simak keyakinan sekolah itu kita ada kesepakatan dengan siswa. Aku kan ada tak bahasa Banjar gitu. Ya baru nanti bisa terapkan. Ya. Kemudian tapi melalui dengan kita membentuk paguyuban per kelas, ya, apa yang sudah diterapkan di yang belum tahu di berbagai SMP Wajah Baru yang ada paguyuban, ya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh yang positif seperti di lain tempat lah. Apakah di Tanah Laut juga ada yang sudah melaksanakan paguyuban. Jadi paguyuban ini bikin grup WA orang tua, ya. Orang tua nanti biasanya ada kumpul apa yang pernah lama anak ulunnya di SMP 3 Wajah Baru itu. Cuma yang biasanya itu bini ulut bang ada ulun, ya, dalam paguyuban. Nah di paguyuban itu biasanya ada rapat tertentunya dari paguyuban kan kelas itu anggapnya 7A. 7A ini yang mudah-mudahan itu bisa kita terapkan di sini. Mudah-mudahan tahapan antara tahun 2023. Jadi berarti ruang 7A ini apa yang kurang? Nama paguyuban itulah yang dimusyawarahkan orang tuanya, ya. Apakah nyacatnya kurang bagus dan sebagainya. Itu alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Ada lagi istilah apa tadi yang berikutnya yang dua itu, ya. Ada cara hukuman, cuma juga kata-katanya yang apa istilahnya konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kan agak keras. Kalau restitusi kan kita melihat latar belakangnya. Ya memang kalau kita seorang guru pada wajib kita langsung menjustis murid itu, ya. Lalu kita sedikit latar belakangnya. Kenapa anaknya jadi kayak ini? Ya, misalnya kita di 7A, apa bedanya yang ada anaknya dan anak yang harus jadi SLB itu lah, kenapa harus kayak ini? Nah, kalau kita dari ke belakang, diantaranya rasanya anak itu yatim, misalnya, ya, abahnya meninggal, selalu tahu oh anaknya yatim. Artinya di rumah itu kan kurang kasih sayang. Nah itu namanya restitusi, ya, jadi harus melihat ke belakang. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Selamulyadi, cuman penerapan ini apa yang lo tanyakan ini tadi saran gitu, ya. Cuma penerapan yang dia sampaikan ini apakah bisa harus sekolah penggerak dulu yang lo tanyakan ini. Kalau dia menerapkan apa yang dia sampaikan dalam desiminasi ini, apakah sekolah kita jadi sekolah penggerak dulu atau sekolah biasa ini bisa menerapkan seperti yang dia sampaikan. Itu yang perlu kami ketahui. Kalau hanya sekolah biasa ini bukan sekolah penggerak bisa menerapkan, alhamdulillah. Apa yang dia pernah ketahui lah dari Bintek dan sebagainya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Langsung ke Pak Gubernur. Jawab dulu, ya. Terima kasih sekali lagi terhadap Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa memberikan respon terhadap apa yang ulun paparkan, yang pastinya walaupun sederhana ternyata sangat luar biasa direspon. Yang pertama Bapak, ya, di sini tadi mengangkat yang pertama peraturan sekolah itu biasanya kita rapat guru, baru kita kita ambil aturan-aturan baru kita tetapkan. Terus di sini tadi mungkin ada bahasa yang
berbeda, yaitu keyakinan kelas dengan melibatkan siswa gitu ya. Nah di sini maksudnya menurut pemahaman saya ketika mendapatkan materi itu biasanya yang pertama adalah peratur. Dengan kata peraturan seakan-akan siswa nanti wah peraturannya ini terlalu berat, jadi kita mengarah ke bahasa keyakinan kelas itu dari segi makna dari kalimat peraturan dan keyakinan. Cuma untuk melibatkan, memang keyakinan kelas ini terbentuk dari di kelas dulu Pak, di kelas dulu. Jadi kesepakatan di kelas, misalnya kita sama-sama sepakat, ulun yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan membuat kesepakatan kelas masing-masing dalam pembelajaran. Nah dari situ kita bisa ambil, kita bisa comot, setelah itu kita bawa di forum rapat guru gitu maksudnya. Bukan berarti kita rapat guru melibatkan mengundang siswa kita bikin ini, bukan. Jadi mungkin kita supaya sama-sama menurut hemat saya, penangkapan pemahaman saya seperti itu Pak. Jadi tidak kita rapat guru dengan mengundang siswa, dengan mengundang orang tua, terus kita membuat aturan. Busnya mau siswanya nggak setuju kan kita nggak jadi aturan. Jadi maksudnya kita punya keyakinan kelas di masing-masing, gitu, kita ambil terus kita bawa ke rapat forum guru. Kita punya khusus untuk anak-anak, tapi setidaknya kita menghargai dari keinginan siswa. Itu keinginan siswa. Jadi kalau siswa sendiri yang menginginkan, otomatis kita akan membantu kita. Misalnya siswa yang membuat Pak keyakinan itu, Pak, saya sepakat Pak di kelas ini tidak boleh terlambat misalnya, atau gajinya nggak boleh keluar. Kita sampaikan. Nah, ini loh referensi dari kelas 8A. Ini keinginan kelas siswa sendiri, tidak dari kami. Nah, maksud jadi kita itu yang pertama Pak ya. Yang kedua adalah paguyuban. Memang arah dari kurikulum Merdeka adalah kita mengajar itu bukan untuk siswa saja. Kalau bisa kita mendekati orang tuanya Bapak Ibu. Makanya paguyuban itu istilah itu sudah ada dari dulu sebelum kurikulum Merdeka K13. Cuma mungkin kita belum bisa mengaktifkan atau memberdayakannya itu. Betul sekali di SMP Bagian Baru mungkin pengalaman Bapak ada grup WA. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada komite, kalau ada ingin masukan apa, kalau ada siswanya yang bermasalah, kita langsung share di grup WA tadi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ke sana. Terus yang berikutnya, yang terakhir ini menurut ulun yang lumayan mantap juga nih pertanyaannya. Kira-kira budaya positif ini bisa nggak diterapkan? Apakah hanya diterapkan di sekolah merdeka? Ya, apakah hanya bisa diterapkan di sekolah penggerak kayak gitu Bapak Ibu ya? Nah di sini maksud yang harus kita garisbawahi adalah maksud diseminasi adalah sharing pengalaman Bapak Ibu ya, sharing pengalaman. Karena mungkin kedepannya Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda tentang polikarsi, ingin mengadakan diseminasi, ya memang kayak gitu. Kita Ibu Ana punya pengalaman berbeda, kita diseminasikan kan? Nah apakah harus diterapkan? Harapannya sih bisa diterapkan. Cuma kalau jawabannya bisa Pak, sangat bisa. Nggak harus menunggu dulu sekolah penggerak baru budaya positif loh. Masa kita harus membuat sesuatu yang baik, masa kita harus menunggu sekolahnya baik dulu? Enggak kan? Biasanya kita membudayakan pembiasaan yang baik-baik dulu, baru itu kita punya label sekolah penggerak, itu mungkin akan lebih mantap. Yang berat mungkin menurut ulun ketika program guru penggerak sekolah penggerak itu berbarengan dengan guru penggerak itu mungkin sama-sama belajar. Tapi kalau kita kemarin mungkin sudah Bapak mungkin mendaftar menjadi sekolah penggerak, mungkin belum belum terrealisasi karena banyak hal Bapak ya. Nah jadi kita bisa dari syukur-syukur Bapak Ibu ya, kita tuh gurunya dulu penggerak semua, baru sekolah penggerak itu akan malah lebih luar biasa. Yang ada ini sekolah penggerak dulu, baru bingung. Wah, misalnya selaku kepala sekolah itu memaksa biasanya kepada guru, umpati guru penggerak, karena nanti kedepannya sekolah penggerak harus ada guru penggeraknya. Kayak gitu. Jadi jawaban ulun mengenai yang terakhir ini adalah apakah ini hanya diterapkan di sekolah penggerak saja? Menurut saya tidak Bapak, tidak harus. Jadi kita sekolah mandiri belajar pun kita kalau membudayakan positif ini, kita sudah melaksanakan budaya positif, cuma mungkin belum terdokumentasikan gitu aja.
Nah ini tadi Bapak Ibu ya, tadi ulun sedikit mendengar hukuman konsekuensi itu lebih ini. Ini Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh. Ini menurut Pian. Kalau mencatat, ini kan gini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Pian hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kita klik ya hukumannya, karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini biasanya kita terapkan loh kadang-kadang loh ya. Oh siswa ini terlambat, ayo mencatat 100 kali. Ini kira-kira hukuman ada konsekuensi. Ini dari mana? Ini dari pemateri yang membuat buku modul. Kita tadi Pak Ipul hukuman ya. Kita lihat ini nggak benar salah ya. Kita lihat. Oh ternyata konsekuensi Pak, bukan hukuman. Jawabannya konsekuensi. Nah lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti Pian bisa, oh benar hukuman. Benar ya hukuman. Nanti kita bisa menyimpulkan. Yang berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Wah. Kita lihat, kita belum tahu ya. Konsekuensi. Nah, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hah? Hukuman ya. Nah, kita sudah bisa menerka. Oh, arah hukuman tuh ke sana. Berarti gini Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi berat mana? Berat hukuman. Tingkatannya kalau selama ini kita hukuman, kita kurangi jadi konsekuensi, kita kurangi jadi restitusi. Itu nama tujuannya. Kita lihat lagi. Oh ini belum kita jawab. Mengganti kertas tugas teman yang pasti ini konsekuensi. Karena kan tidak. Nah artinya apa? Sebetulnya kita tidak dituntut untuk menghukum siswa. Tapi ada satu pernyataan yang menurut saya itu kurang pas dari Loka Karya semalam. Ada salah satu guru berpendapat, berarti tidak ada hukuman. Salah Bu. Kita konsekuensi ini juga mengefek jerai siswa, tapi nggak seberat langsung kita menjustif siswa kamu bersalah, kamu harus kayak ini. Tidak seperti itu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kita trik berhukuman karena ya udah bisa sudah arahnya ke sana ya. Nah dan lain sebagainya. Ini salah satu materi di LLS kami arahnya ke sana. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa selama ini berarti ulun atau kita melaksanakan apa, sudah melaksanakan nasi di hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tujuannya adalah untuk kita memberikan kemerdekaan kepada siswa, tapi dalam artian tidak yang sebebas-bebasnya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi atau tidak? Pak Dus, Pak Sadri, cukup ya. Kalau selebihnya ingin bertanya kita di luar lebih banyak lagi kan kayak gitu. Kalau memang dirasa tidak ada yang perlu dikomunikasikan atau disaringkan, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau berhadir di undangan kecil sederhana ulun. Ini adalah guna sekali lagi, yang pertama adalah tuntutan LMS tugas, yang kedua adalah menurut ulun ini perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan, kepada warga sekolah yang mudah-mudahan kalau kita sepakati nantinya kita bisa menerapkan. Sekali lagi ini seharusnya ada Bapak ya, sebelum ini ada visi-visi, ada keyakinan kelas yang tidak tercover di modul ini, ada 1.3. Cuma karena ini deadline-nya hari Senin, mau nggak mau harus selesaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kalau kedepannya kita mau sharing, pastinya kita punya komunitas-komunitas yang sederhana. Kita sering sharing, tapi untuk sharingnya untuk kemajuan sekolah. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi habis ini mungkin ulun pribadi minta Bapak Kepala Sekolah pastinya dan 2 rekan guru untuk Bapak Ipul dan Ibu Ana ya, untuk ulun wawancarai sederhana apa hasil dari destinasi dan kira-kira apa harapan ke depan dan kira-kira apa kata-kata yang pas biasa mendukung ulun atau yang mendukung atau ada mungkin kayak itu ya. Tapi boleh kita sederhana aja, habis ini kita makan-makan dulu. Terima kasih sekali lagi, semangat terus.
SMP 5 Bati-Bati Jaya. Sepen Maba Jaya. Sekali lagi Sepen Maba Jaya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin sekali lagi. Di sini tujuan kami atau saya selaku pelaksana dari kegiatan diseminasi budaya positif yang barusan kita laksanakan ingin meminta tanggapan atau respon dari Bapak selaku Kepala Sekolah UPTD SMPN 5 Bati-Bati. Nah, kira-kira Bapak setelah kita pelaksanaan diseminasi tadi ada nggak yang ingin Bapak sampaikan pesan dan kesannya terhadap kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan dari salah satu rekan guru di UPTD SMP 5 Bati-Bati. Pesan dan kesannya ada nggak Bapak? Oke, terima kasih kepada Bapak Mulyadi yang telah menyampaikan diseminasi pada hari ini. Kesannya dalam penyampaian diseminasi kali ini berlangsung baik. Alhamdulillah. Baik. Dan pesannya kepada setelah ada diseminasi ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Slamet Mulyadi bisa kita terapkan di UPTD SMP 5 Bati-Bati ini. Amin. Untuk kemajuan terutama untuk kemajuan kedisiplinan Sekolah kita Pak ya? sekolah kita. Nggih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini kita bisa terapkan walaupun nanti penerapannya secara Perlahan siap. Oke Pak, berikutnya Pak, yang kedua adalah kira-kira harapan Bapak ke depannya dari pelaksanaan diseminasi budaya positif tadi yang telah sama-sama kita laksanakan. Pastinya Bapak punya harapan ke depan untuk kemajuan perkembangan pembelajaran di siswa-siswi di UPTD SMP 5 Bati-Bati. Nah Bapak, secara khusus atau secara umum harapan ke depannya Bapak apa Pak? harapan dari hasil penyampaian diseminasi tadi secara umum agar terjadi perubahan tingkat kedisiplinan khususnya di siswa kita Nggih. mengenai budaya positif terutama. Siap. Kemudian yang ada harapan khususnya terutama bagi kita pengajar Nggih. supaya lebih memberikan contoh kepada murid apa yang contoh yang budaya positif agar nanti bisa diikuti oleh siswa. Khususnya kita dulu Nggih, siap. khususnya budaya positif baru kita terapkan kepada Siswa. Siap Pak, terima kasih Pak. Terakhir Pak, mungkin ada satu kalimat buat dukungan atau motivasi anak buah Bapak atau khususnya saya pribadi selaku guru di sini dan selaku calon guru penggerak. Kira-kira ada dukungan atau motivasi buat saya ke depannya? Saya pribadi mendukung, sangat mendukung. Terima kasih. Pada Pak Slamet Mulyadi selaku ibu angkatan 6, mudah-mudahan setelah diseminasi ini lulus Amin. bergerak, Amin. nantinya dapat menciptakan suasana budaya positif yang bisa diterapkan di UPTD SMP 5 Bati ini. Siap, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah mengizinkan tempat dan waktunya. Terima kasih berpartisipasi. Dan sekali lagi sama-sama kita bergerak untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita dengan dengan kerjasama yang baik, gotong royong yang baik, dan sharing-sharing ke depannya. Sukses terus buat Bapak dan buat khususnya SMP 5 Bati-Bati. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih sekali lagi. Sukses Penmaba Jaya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Gusriana ya. Ya, waalaikumsalam
Oke, di sini saya selaku pelaksana dari diseminasi budaya positif yang barusan kita laksanakan, Ibu, ingin meminta respon dan tanggapan Ibu. Kira-kira apa sih? Ada nggak kira-kira pesan dan kesan setelah Ibu mengikuti kegiatan diseminasi yang barusan kita laksanakan? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Slamet. Untuk acara diseminasi hari ini saya merasa mendapat ilmu yang luar biasa banyak, walaupun acaranya singkat Pak ya, tetapi ya, betul. Tapi luar biasa banyak. Jadi dari diseminasi itu ternyata diseminasi budaya positif ya Pak Iya, ya. betul. Diseminasi budaya positif itu ternyata banyak sekali hal positif di sekolah ini yang tanpa saya sadari ternyata sudah betul sudah sekali. terlaksana. Hanya saja belum tahu bahwa itu adalah budaya positif. Salah satunya yang saya dapat misalnya kejujuran. Iya, betul. Kejujuran itu di sini kan ada kantin tuh. Kantin kadang-kadang ada pegawai di kantin itu ada kuenya hanya aja di situ, tapi siswa tuh sudah mulai belajar bahwa mereka membeli sendiri kuenya lalu uangnya langsung ditaruh di situ. Itu yang kejujuran. Terus yang kedua ada peraturan. Saya lihat juga ada peraturan. Memang di sekolah ini sudah ada peraturan, tapi peraturan itu memang harus bersama-sama. Saya melihat bahwa peraturan itu harus ada kesepakatan antara guru dan siswa dulu. Iya. Habis itu nanti setelah itu didiskusikan dan nanti dibawa dalam forum untuk dibicarakan dan disepakati di dalam suatu paguyuban barangkali nanti untuk menjadi kesepakatan bersama. Itu menjadi bukan lagi peraturan Pak ya, tetapi kesepakatan bersama. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas kesepakatan bersama. Betul sekali. Terus yang lainnya lagi saya tahu bahwa mencintai lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu ada program-program sekolah yang dilakukan di sini untuk kerja bakti. Ada tuh banyak video-videonya. Betul. Kita ada kemarin minggu lalu, Jumat lalu Pak ya. Jumat lalu. Mengadakan kerja bakti. Kerja itu bakti. Cinta terhadap lingkungan sekolah. Siap. Ternyata iya banyak kegiatan yang ternyata sudah termasuk membudayakan positif Bapak Ibu ya. Iya betul ada sekali. Lagi satu yang lain yaitu berdoa sebelum mulai pembelajaran oleh guru. Saya di sini sudah melakukan hal itu budaya positif dengan melakukan berdoa sudah pasti dilakukan sesuai dengan pembelajaran, tapi dengan membaca Asmaul Husna sepakat. Kelas itu sudah luar biasa sekali Pak. Siap. Nah itu aja. Jadi satu hal yang sangat berkesan yaitu bahwa kita juga belajar di sini bahwa tidak di hukuman itu tidak ada lagi gitu. Hukuman itu adalah hal yang paling keras ternyata gitu ya. Iya, ada konsekuensi dan betul ya. Nah, iya, itu luar biasa. Singkat Ibu ya. Nah, sama-sama ke depannya untuk lebih bisa saling sharing lagi untuk membawa SMP ya. Iya. Terus satu lagi yang kedua adalah kira-kira harapan ke depan Ibu setelah Ibu laksanakan walaupun diseminasi kecil untuk pembelajaran SPEN maba atau siswa Ibu, harapan Ibu. Wah, saya sangat berharap banyak dari ini pada Bapak Slamet sendiri seluruh kita sama-sama calon Bu ya. Semoga semua apa yang didapatkan itu dapat dan mengajak kawan-kawan guru-guru semua menerapkan semua pembelajaran itu kan untuk sekolah ini Pak. Siap Bu, terakhir sederhana ini, semangat segi waktu antara tetap mengajar semangat dan tetap belajar untuk guru penggerak bermacam-macam kegiatan lainnya. Terima kasih Bu dukungan dan motivasinya. Tanpa dukungan pian-pian Bu Bapak semuanya mungkin apa-apanya. Terima kasih sekali lagi Semas SPEN maba Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saiful Rahman selaku guru PAI di SMP 5 Bati-Bati. Nah ini yang ingin kami pertanyakan, kira-kira setelah Bapak mengikuti diseminasi dari budaya positif yang telah dilaksanakan oleh salah satu rekan guru di SMP 5 Bati-Bati, apa kesan dan pesannya yang Anda peroleh Bapak? Silakan. Selamat pagi. Setelah saya mengikuti
acara yang diadakan oleh salah satu guru penggerak ya, dari diseminasinya. Nah, di sana luar biasa, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh beliau, menjadi suatu informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, terutama saya ketika mengikuti tadi. Nah, saran saya juga ada satu, karena tadi yang disampaikan adalah diantaranya itu bentuknya PowerPoint. Itu kalau bisa tuh sebelumnya di share lah dulu materi dari apa yang akan disampaikan, supaya para pendengar, audiens itu lebih mengetahui apa saja yang disampaikan. Kalau slide-nya berganti kan tidak mengetahui lagi apa yang sebelumnya disampaikan. Siap, terima kasih banyak Bapak sarannya. Betul sekali Bapak ya, tadi termasuk penyampaiannya mungkin singkat dan mungkin kami sadari sangat banyak kekurangan. Terima kasih. Untuk kedepannya mungkin saya lebih maksimal lagi untuk kegiatan pelaksanaan diseminasi berikutnya. Yang berikutnya Bapak, kira-kira apa harapan Bapak dari kegiatan yang telah dilaksanakan tadi, kegiatan diseminasi tadi, harapan Bapak untuk perkembangan kemajuan pembelajaran di UPTD SMP 5 Bati-Bati? Silakan Bapak. Ya, dari yang sudah dilaksanakan tadi, apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ya harapan saya bisa dilaksanakan, diaplikasikan, diterapkan di SMP 5 Bati-Bati ini oleh guru penggerak atau guru-guru yang lain. Amin. Dalam hal seperti budaya positif, bersih lingkungan, disiplin, dan lain sebagainya. Siap, terima kasih. Terakhir, dukungan atau motivasi buat calon guru penggerak yang ada di SMP 5 Bati-Bati atau sebagai rekan Bapak, ada? Untuk teman saya yang sedang mengikuti CGP, semangat, semoga lulus lancar sampai berhasil menjadi guru penggerak. Dan apa-apa yang didapat nanti bisa diaplikasikan, diterapkan di sekolah sini. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat siang. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan sarannya. Sekali lagi terima kasih Bapak ya. Selamat siang. Kira-kira pesan dan kesan apa setelah Bapak mengikuti diseminasi yang telah dilaksanakan barusan? Kira-kira apa yang ingin disampaikan, pesan dan kesannya? Silakan. Ya, pesan yang pertama yang saya ingin sampaikan agar lebih ditingkatkan lagi dan dapat membantu kemajuan sekolah ini, terutama dari segi-segi apa namanya tadi, budaya positif. Ya, budaya positif. Semoga bisa diterapkan di sekolah SMP 5 Bati-Bati. Oke, berikutnya Bapak, harapan Bapak ke depan dari kegiatan ini, kira-kira untuk SMP 5 dan anak-anak siswa kita semua apa Pak harapan ke depannya? Ya, harapan kita semua, baik guru atau siswa, semuanya sama-sama mendukung agar kegiatan ini berjalan terus-menerus dan dapat memajukan sekolah UPTD SMP 5 Bati-Bati. Terakhir Pak, ada kira-kira motivasi atau dukungan terhadap rekan Bapak selaku calon guru penggerak? Dukungan terhadap saudara Pak Slamet sebagai guru penggerak. Calon Pak, baru calon guru penggerak. Tetap semangat dan ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di sekolah ini. Siap, terima kasih. Sukses terus buat kita semua Bapak ya. Selamat siang, terima kasih.